I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus. Saya Rizky, saya Rifki. Saya Adelia Saskia. Saya Saskia. Saya Nabila. Dan saya Anggi. Dan di sini kami akan memaparkan biografi Muhammad Yamin. Saya akan menjelaskan tentang biografi dan karya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan sosok pahlawan nasional yang telah mempersatukan para suku bangsa untuk kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin mendambakan Indonesia yang lebih besar daripada Sriwijaya atau Majapahit. Menghadapi Indonesia yang mungkin porak-poranda, ia pun menciptakan ikon Gajah Mada yang pernah bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Lebih dari sekedar memetik dari gagasan Gajah Mada, ia memungutnya dari gambar yang tertara pada celengan terakota yang dipercaya datang dari era Majapahit. Raut itulah yang kita panglima perang Majapahit itu. Muhammad Yamin merasa perlu mencari raut wajah kenal sekarang sebagai wajah Gajah Mada. Muhammad Yamin adalah Minang yang terpesona pada Jawa dan kebesaran Majapahit. Ia mempelajari kebudayaan Jawa dan menguasai bahasa Sanskerta. Ia menggagas wilayah Indonesia hingga semenanjung Malaya, Kalimantan Utara, Timor Portugis, Irian dan Papua Nugini. Ia memimpinkan persatuan Indonesia lebih dari yang pernah dibayangkan Hatta dan Sajahir. Sejarah barangkali memiliki kegilaannya sendiri. Karena itu, revolusi Indonesia harus dipandang secara lebih rileks. Tak perlu ada glorifikasi karena mozaik itu disusun oleh manusia biasa. Muhammad Yamin hanya salah satunya. Gunawan dalam majalah Tempo edisi tentang Muhammad Yamin yang dirilis tanggal 18 Agustus 2013. Muhammad Yamin juga adalah pencetus Sumpah Pemuda yang telah menciptakan naskah Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Menggagas konsep Sumpah Pemuda, Muhammad Yamin lebih aktif dalam pertemuan pertama itu pun Muhammad Yamin mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Muhammad Yamin memang gandrung pada persatuan dan kebesaran Indonesia yang telah mana juga diobsesikan oleh Soekarno. Tak sekedar menggagas wilayah Indonesia dan mengusulkan Sumpah Pemuda, Yamin memiliki andil dalam pembuatan lambang Garuda, Pancasila dan syair Indonesia Raya. Juga dipercaya menemukan kata Pancasila itu sendiri. Muhammad Yamin lahir di Sawah Lunto atau Sumatera. Ia dilahirkan pada tanggal 22 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari Usman Baginda, Khotib dan Sa'adah, yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya mempunyai 16 anak dari 5 istri, yang hampir keseluruhan kelak menjadi intelektual yang mempengaruhi saudara-saudara Muhammad Yamin. Antara lain adalah Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adinegoro atau seorang wartawan termuka, dan Ramana Usman, pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, Muhammad Amir sepupunya merupakan tokoh penggerakkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertoetomejo. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang tumbuh di tengah generasi muda yang idealis semacam Muhammad Hatta. Riwayat pendidikan di His Normal School, sekolah guru, kemudian pernah
Sekolah Pertanian di Bogor. Setelah itu ia meneruskan pendidikan pada AMS bagian A hingga lulus gelar sarjana. Adalah Master in the Rechten. Jalan panjang menuju Master Yamin berpindah-pindah sekolah karena cepat bosan. Tak banyak pilihan buat Muhammad Yamin melanjutkan pendidikan setelah lulus AMS atau Algem Middelbare School. Pajar Ibnu Tufail kerabat Yamin. Tinggi yang menampung alumnus atau AMS hanya Rich Hogeschool, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Muhammad Yamin masuk perguruan tinggi pertama di Indonesia itu pada tahun 1927. Sebelumnya, jenjang pendidikan kesarjanaan atau universitas hanya ada di Belanda, misalnya Universitas Leiden. Namun, universitas di negeri kincir angin itu hanya menerima alumnus Hoger School, sekolah sejenis AMS yang khusus menampung siswa anak keturunan Belanda, Tionghoa, dan elit pribumi. AMS dinilai sekolah kelas 2 yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk pribumi bukan priai. Terlepas dari persyaratan itu, Muhammad Yamin termasuk anak keluarga terpandang yang tidak memuja pendidikan barat. Padahal mayoritas orang Minang memiliki orientasi pendidikan berkiblat ke barat. Kuliah di perguruan tinggi hukum bukan berarti Muhammad Yamin gandrung ilmu hukum. Bagi dia, daya tarik mengenyam pendidikan di sekolah hukum karena ada mata kuliah ilmu filsafat atau tujail dalam majalah Tempo edisi Muhammad Yamin yang dirilis 18 Agustus 2014 halaman 66-67. Muhammad Yamin tergolong telat dalam pendidikan tinggi. Penyebabnya Muhammad Yamin sering berpindah sekolah saat pendidikan dasar karena harus mengikuti orang tua dan kerabat yang membesarkannya. Muhammad Yamin pernah mendapatkan beasiswa belajar di sekolah dokter hewan. Rupanya dia tidak tertarik pada pelajaran tentang binatang dan penyakitnya. Dari pembelajari fauna, Muhammad Yamin coba beralih membedah kehidupan flora dengan pindah ke sekolah pertanian di Bogor, Jawa Barat. Ternyata rasa betah dan tak kunjung berubah. Kendati Muhammad Yamin menyukai alam pegunungan dan hamparan sawah menghijau. Pelajaran tentang agronomi tak lantas menarik perhatiannya. Dan lagi-lagi ia tidak bertahan lama. Dahagia ilmu Muhammad Yamin mulai terpuaskan sejak pindah ke AMS di Yogyakarta. Di sekolah inilah dia bertemu dengan pelajaran yang ia minati, seperti budaya, bahasa, dan sejarah. Mr. Yamin baru menyelesaikan studi di AMS setelah menginjak usia 24 tahun. Dalam keadaan normal, rata-rata seseorang menamatkan pendidikan menengah atas pada usia 19-21 tahun. Selama kuliah, Mr. Yamin ditinggal bersama-sama teman mahasiswa lain yang berasal dari beragam daerah. Mereka tinggal di asrama Indonesia Club Gebaudi, Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta. Gedung asrama itu dipugar pemerintah DKI Jakarta pada 1974 sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Selama menjadi mahasiswa, Muhammad Yamin masih kerap menerima kiriman uang dari keluarganya. Namun karena ia royal, uang kiriman itu pun cepat ludes. Pengeluaran rutin adalah mentraktir teman-teman makan di warung Padang dan menonton bioskop dan kerap memborong buku. Dan kemudian Muhammad Yamin dapat menamatkan studi di Sekolah Tinggi Hukum tepat waktu 5 tahun.
Pada 1932, Muhammad Yamin lulus. Sejak saat itu ia berhak memakai gelar Mr. Indonesian dan nama lengkapnya menjadi Muhammad Yamin. Tak hanya mengenyam ilmu, Muhammad Yamin juga aktif berpolitik dengan gaya kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Muhammad Yamin bekerja sebagai penulis dan wartawan saat sekolah di AMS. Setelah bergelar sarjana hukum, ia menjadi pengajar di Sekolah Jurnalistik dan Pengetahuan Umum yang diberikan Usaha Persatuan Jurnalistik Indonesia di Jakarta. Mata pelajaran yang dibawakan Muhammad Yamin adalah kebebasan dan pelanggaran pers atau Kutoyo dalam majalah Tempo edisi Muhammad Yamin yang dirilis 18 Agustus 2014, halaman 66-67. Setamat kuliah, selain mengejar, Muhammad Yamin juga sempat bekerja sebagai pengacara dan prokurator ahli hukum swasta di Jakarta. Muhammad Yamin adalah orang yang sangat gemar membaca. Dari kegemarannya itu membuat ia menguasai bahasa Melayu. Selain gemar membaca, ia pun gemar menulis. Di rumahnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Muhammad Yamin kerap menulis di meja kerjanya yang terletak di ruang tengah. Ia lebih banyak menulis dengan tulisan tangan sebelum tulisannya itu dipindahkan lewat mesin ketik. Muhammad Yamin memang penulis yang produktif. Kegemarannya menulis telah tumbuh sejak belia saat ia tinggal di Sumatera. Namun, saat di Jawalah tulisannya mulai dipublikasikan. Pada tahun 1920, puisinya berjudul Tanah Airku dimuat di majalah milik Jong Sumantranan Bon. Yamin yang saat itu belum genap 17 tahun dan kala itu ia tengah belajar di sekolah kedokteran hewan di Bogor. Muhammad Yamin lah yang mempelopori tulisan bahasa Melayu di majalah tersebut. Sebelumnya, tulisan-tulisan yang terbit di majalah yang digagas oleh mahasiswa asal Sumatera Timur di Stopia selalu berbahasa Belanda. Kegemarannya dalam membaca buku dan penguasaan bahasa Inggris, Jerman dan Sanskerta menambah kelihayannya dalam menulis dan memperkarya ia tulisannya. Penulisannya Muhammad Yamin berkembang tak sebatas puisi. Dia juga menulis sonata atau Indonesia Tumpah Darahku 1929 dan naskah drama Ken Arok dan Ken Dedes 1934. Juga menerjemahkan karya Tagore dan Shakespeare serta genre lain seperti novel Sejarah Gajah Mada 1948 dan masih banyak lainnya yang menjadi rujukan selama lebih 30 tahun dan tetap kontroversial. Hingga akhir hayatnya tercatat setidaknya ada 44 buku yang ditulis. Muhammad Yamin gairah penulisan Yamin memang tak kenal waktu dan tempat. Kusumo dalam majalah Tempo edisi MR Muhammad Yamin yang dirilis 18 Agustus 2014 hal 62. Muhammad Yamin juga belajar sastra timur di jantung Jawa di kampus dekat stasiun Jabres pada zaman penjajahan Belanda. Pernah berdiri AMS bagian A1, sekolah yang setara dengan sekolah menengah atas, mempelajari sastra timur. Di sekolah ini Muhammad Yamin pernah menempuh pendidikan pada tahun 1926 dan lulus pada tahun 1927. Muhammad Yamin menjejakkan kaki di Solo pada tahun 1925. Pada periode itu Solo merupakan jantung Pulau Jawa. Muhammad Yamin tumbuh bersama pelajar dari Ambon, Madura, Padang, Aceh, Sumatera, Bali, dan bagian Jawa Tengah, serta kelompok Tionghoa dan Belanda. Di AMS ini Muhammad Yamin belajar kebudayaan dan sejarah kesenian. Dia juga mempelajari kesusastraan
Jawa dan Melayu. Raden Tumenggung Yasawidagda, pengarang sastra Jawa yang sangat produktif di zaman penerbit Balai Pustaka, adalah guru sastra Jawa yang menuntut Muhammad Yamin belajar adat, tata cara, dan bahasa Jawa. Lalu, kemampuan Muhammad Yamin menguasai sejumlah bahasa juga terasah di AMS Solo. Dia fasih berbahasa Belanda, Jerman, dan bahkan Prancis. Yang menariknya lagi, selain menguasai bahasa-bahasa asing, ia pun belajar dan menguasai bahasa Sanskerta, karena pada saat itu Muhammad Yamin merasakan rumitnya berinteraksi dengan masyarakat setempat atau masyarakat Solo. Karena mereka menggunakan bahasa Jawa yang bertingkat, ada bahasa Jawa Bakungan atau yang digunakan di dalam keraton, ada Jawa Krama Inggil, Jawa Krama Alus, Jawa Ngoko Alus, dan Jawa Ngoko Lugu. Bahasa Jawa ini bersifat feodal, tidak egaliter. Dan inilah pijakan Muhammad Yamin mengusulkan Melayu agar jadi dasar bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda pada tahun 1928. Muhammad Yamin wafat di usia 59 tahun pada tahun 1962. Hingga wafatnya Muhammad Yamin yang setiap pada bahasa Indonesia yang ia usulkan sebagai bahasa persatuan. Setelah meninggal, nama dan peninggalan Muhammad Yamin diabadikan dalam berbagai bentuk, dari anugerah konstitusi sampai Pataka Konstrat. Bangunan Setelah meninggal, nama dan peninggalan Muhammad Yamin diabadikan dalam berbagai bentuk, dari anugerah konstitusi sampai Pataka Konstrat. Bangunan berarsitektur Minangkabau itu berdiri gagah di tengah taman berpagar tembok. 12 pilar kayu kokoh menjaga atap bongojong atau atas kas rumah Minang yang menukik lancip ke atas, mirip tanduk kerbau. Di bawah naungan atap megah itu ada dua makam. Di sebelah kanan adalah makam Muhammad Yamin, dan yang di sebelah kiri adalah makam ayahandanya, Usman Baginda Chatib. Muhammad Yamin yang menjadi Menteri Kehakiman pada Kabinet Sukiman Suwirjo 1951-1952 memang mendapat bintang Mahaputra Republik Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Kebesaran Muhammad Yamin tidak hanya tampak pada bangunan saja. Kunjungan warga yang tak pernah putus setiap hari juga menandakan tingginya penghormatan kepada sosok negarawan ini. Selain mengirim doa, para pengunjung biasanya mengunjungi atau mampir ke perpustakaan Muhammad Yamin yang ada di kompleks makam ini. Jaraknya hanya beberapa puluh meter di belakang makam. Selain berisi koleksi buku Muhammad Yamin, perpustakaan itu menyimpan sejumlah barang peninggalan Muhammad Yamin, seperti jas putih dan tongkat yang dulu biasa ia gunakan. Tak banyak yang tahu bahwa makam asli Muhammad Yamin tidak di sana. Jasadnya dipindahkan ke kompleks megah ini pada tanggal 10 November 1966. Muhammad Yamin mendapat penghargaan Pusako atau Pusat Studi Konstitusi pada tahun 2013. Penghargaan itu dinamakan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin. Alasannya karena Muhammad Yamin berjasa mendesain dasar hukum tata negara Indonesia. Sebagai gagasan Muhammad Yamin yang menjadi bagian dari batang tubuh Negara Republik Indonesia, tak hanya itu, dari berbagai riset ditemukan bahwa Muhammad Yamin juga pencetus ide adanya pengkajian undang-undang terhadap UU Dasar. Lalu, gagasan itu dilontarkan oleh Muhammad Yamin dalam BPU PKI pada tanggal 15 Juli 1945. Pada saat itu, ide Muhammad Yamin ditolak, namun kini pemikiran Muhammad Yamin justru diadopsi menjadi pilar penting dalam hukum ketatanegaraan Indonesia dan dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Penghargaan Muhammad Yamin juga tidak hanya itu. Ia juga mendapat banyak penghargaan, diantaranya yang pertama ada gelar pahlawan nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI No. 88 TK 1973. Nah, yang kedua adalah gelar bintang Mahaputra RI. Lalu yang ketiga adalah gelar tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Pancadharma Korps. Gelar tanda penghargaan Panglima atas jasanya menciptakan Petaka Komando Strategi Angkatan Darat yang ada dari menterinya. Yang keempat adalah gelar tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Petaka Komando Strategi Angkatan Darat.
Lalu saya akan menjelaskan ke poin selanjutnya, yaitu riwayat perjuangan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah orang yang pertama kali mengetengahkan rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Taufik Abdullah menempatkannya sebagai sejarawan terbesar abad ini. Mengikuti sejak saudara-saudara tirinya, ia aktif di organisasi pemuda asal Sumatera, serta ikut mendirikan Perkumpulan Indonesia Muda. Ia pernah menjadi ketua Jong Sumateranen Bond tahun 1926 sampai 1928. Jong Sumateranen merupakan salah satu tonggak keterlibatan pemuda Andalas dalam gerakan persatuan Indonesia. Di kelompok inilah Muhammad Yamin mula-mula mengenal organisasi dan belajar berpolitik. Organisasi ini didirikan pada 9 Desember 1917 oleh pelajar sekolah kedokteran Stopia asal Sumatera di Jakarta. Mereka yang mengikuti Jak Pemuda Jawa yang mendirikan Trikoro Darmo, yang artinya 3 tujuan mulia, Sakti, Budi, Bakti pada tahun 1915, yang belakangan ini berubah menjadi Jong Japa. Tujuan Jong Sumateranen diantaranya memperkukuh ikatan antar pelajar asal Sumatera, yang juga membangun kesadaran bahwa mereka kelak akan menjadi seorang pemimpin. Lalu Muhammad Yamin mengenal Jong Sumateranen dari Nazir Datuk Pamunjak. Pada masa di Jawa, ia mulai aktif terlibat dengan Jong Sumateranen. Mula-mula berkecimpung di Jong Sumateranen pada awal 1920-an, ia belum meyakini paham kebangsaan Indonesia, wawasan politik dan kebangsaan masih sekitar Andalas. Tapi dengan bertambahnya usia, semakin luasnya pergaulan, cakrawala pemikiran Muhammad Yamin semakin terbuka. Ketika Lustrum I Jong Sumateranen Bond digelar di Jakarta pada tahun 1923, ia mulai menggelorakan semangat keindonesiaan. Dalam pidatonya yang berjudul De Malaysia Tal Inheid Perleden Heden and Toekomst. Itu adalah bahasa Melayu di masa lampau, sekarang dan masa datang. Ia mengemukakan idenya mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Indonesia. Meskipun pidatonya sendiri masih dibawakan dalam bahasa Belanda, sesuai lustrum tersebut, Muhammad Yamin dipercaya menjadi ketua Jong Sumateranen Bond periode 1926 sampai 1928. Padahal dia belum lulus dari AMS pada periode tersebut, pengaruh Muhammad Yamin di Jong Sumateranen Bond sangatlah penting. Ia juga berpengaruh dalam Kongres Pemuda 1 dan 2. Oleh karena itu, ia dijuluki dengan nahkoda terakhir Jong Sumateranen Bond. Perjuangan Muhammad Yamin tidak hanya mempersatukan pemuda Indonesia. Setelah ia diangkat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastroamidjojo sejak 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Selain diwarnai kebijakan kontroversial, ketika menduduki posisi itu, Muhammad Yamin memiliki sumbangan besar terhadap pelestarian kebudayaan nasional. Ketika melewat ke Belanda dan negara lain bersama Kepala Jawatan Kebudayaan yaitu Sudarsono, Muhammad Yamin merintis pengembalian benda-benda bersejarah dan benda budaya Indonesia di negara-negara tersebut. Dari proyek ini, Muhammad Yamin menginventarisasi 1.151 benda bersejarah dan bernilai budaya di berbagai museum di Belanda, serta 31 benda bersejarah lain di Jerman, Denmark, dan Belgia. Belakangan ini, benda-benda bernilai sejarah itu kembali ke tanah air, antara lain tengkorak Sangrian, keropak Nagara Kretagama, patung asli Prajana Paramita, serta naskah kesastraan Melayu, Jawa, dan Madura. Kabinet Ali ini Muhammad Yamin menciptakan gebrakan di bidang pendidikan. Dia merintis sendirian perguruan tinggi pendidikan agama. Pendirian perguruan tinggi pendidikan guru. Kelak perguruan tinggi guru ini menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sejak 1999 berubah statusnya menjadi universitas. Gagasan mendirikan perguruan tinggi guru ini berawal dari kegundahan Muhammad Yamin terhadap rendahnya mutu tenaga guru di sekolah menengah tingkat pertama dan atas. Perguruan tinggi seperti ini juga disiapkan untuk mendukung program kewajiban belajar yang dicanangkan Muhammad Yamin selama 10 tahun dan membuka lebih banyak sekolah di setiap provinsi, termasuk kebutuhan guru di Irian Barat yang sebagian dipasok dari sekolah guru bahasa perguruan
tinggi. Pendidikan guru pertama didirikan Muhammad Yamin di Batu Sungkar, ibu kota Tanah Datar, Sumatera Barat. Lalu tak jauh dari Sawah Lunto, tanah kelahirannya, kampus ini diresmikan Muhammad Yamin pada 1 September 1954. Sebulan berselang pendidikan tinggi serupa didirikan di Bandung, setelah itu baru di Malang, Jawa Timur. Saat itu ada 18 perguruan tinggi seperti ini di berbagai kota besar di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah perhatian besar juga mulai diberikan Muhammad Yamin dalam perkembangan universitas. Ia juga merintis pendirian universitas di berbagai ibu kota provinsi, termasuk Universitas Andalas di Padang. Kekurangan dosen dan guru besar di beberapa daerah dipasok dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Muhammad Yamin juga meminta setiap universitas tidak segan-segan mengundang dosen dari luar negeri. Dia turun langsung menjadi dosen luar biasa dan dosen terbang di beberapa perguruan tinggi daerah. Dia juga memberi dukungan besar terhadap pemuda Indonesia yang hendak belajar di luar negeri. Salah satunya Baharudin Yusuf Habibie yang belakangan menjadi presiden ketiga Indonesia. Yamin memberikan masukan kepada Habibie agar memilih jurusan konstruksi pesawat terbang ketika mendapatkan beasiswa belajar di Jerman. Padahal ketika itu banyak teman seangkatan Habibie yang mendapatkan beasiswa di Jerman memilih jurusan perkapalan. Nah, saran itu disampaikan Muhammad Yamin ketika Habibie menemuinya sebelum bertolak ke Jerman. Ketika itu, ia mengelus-ngelus kepala Habibie sembari berkata, "Kamu ini adalah harapan bangsa." Pesan Muhammad Yamin benar-benar dijalankan oleh Habibie. Belakangan pilihan Habibie menimba ilmu di jurusan konstruksi pesawat tidak keliru. Dengan latar belakang pendidikan seperti itu, kelak Habibie menciptakan pesawat tipe CN-235. Muhammad Yamin juga memberikan penghargaan kepada para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan proklamasi. Bentuknya beasiswa dan ikatan dinas di kantor-kantor pemerintah. Selama mengisi posisi menteri ini, Muhammad Yamin telah meletakkan dasar-dasar pengembangan pendidikan yang lebih merata dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Program rencana 10 tahun pemberantasan buta huruf juga menjadi proyek besar pemerintah pada masa itu, termasuk penyusun Undang-Undang Pokok Pendidikan. Karena masa jabatan Muhammad Yamin sebagai Menteri Pendidikan hanya sekitar 2 tahun, tidak semua proyeknya terwujud. Salah satunya proyek besar mendirikan universitas di Papua, seperti yang diminta Soekarno. Setelah lengser dari posisi menteri, karir politik Muhammad Yamin sempat redup ketika Soekarno mengangkat kembali Ali Sastro Miajojo sebagai Perdana Menteri. Agustus 1955 sampai Maret 1956. Muhammad Yamin ditunjuk menjadi Menteri Negara. Pada era kabinet demokrasi terpimpin, karir Muhammad Yamin melejit kembali. Selain menjabat Menteri Negara, ia menjadi pimpinan Dewan Nasional yang bertugas memberi nasihat kepada Presiden. Pada masa itu, Muhammad Yamin ditunjuk sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional yang merumuskan proyek pembangunan semesta nasional. Inilah posisi terakhir Muhammad Yamin sebelum ia meninggal pada Oktober 1962. Pada tahun 1931, Muhammad Yamin masuk ke Partai Indonesia yang bersikap kooperatif dengan penjajah. Setelah partai ini dibubar, ia mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Wilopo, Amir Saripudin, Sumanang, Adnan Kapaugani, dan Adam Malik pada tahun 1936. Dengan taktik politik kooperatif, ia sebenarnya menyusun strategi untuk melawan Belanda, yang akhirnya mengantarkan ke Volksraad, Dewan Rakyat bentukan Belanda. Pada masa sidang 1939 sampai 1943, Yamin membentuk Partai Persatuan Indonesia, dan pada tahun 1939, ia membentuk Golongan Nasional Indonesia dalam Volksraad. Ia pernah menjadi menteri dalam beberapa kabinet, dan ia juga pernah terpilih menjadi anggota DPR. Menjadi staf pembantu Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Seluruh Indonesia, dan anggota pembina Jiwa Revolusi serta Ketua Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional antara tahun 1991 sampai 1962. Hamid dalam majalah Tempo edisi Muhammad Yamin yang dirilis 18 Agustus 2014. Lalu jasa besar Muhyamin terutama adalah rumusan dasar negara Indonesia. Yamin sebagai salah satu dari 62 anggota Badan Rakyat Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI yang dibentuk pemerintah Jepang. Pada sidang badan tersebut tanggal 29 Mei 1945, pada bagian pertama dari persidangan, MRI Muhammad Yamin membuka pidatonya antara lain dengan kata-kata sebagai berikut.
kewajiban yang dipikul di atas kepala dan kedua bahu kita, yakni suatu kewajiban yang sangat teristimewa, kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan. Dalam pidato itu, ia membahas mengenai dasar negara dan bersangkutan dengan dasar negara. Di dalam pidato selanjutnya, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 ajas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, dan 3 peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Saya Yamin juga tidak lepas dari pembentukan Piagam Jakarta sebagai ruh dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Piagam Jakarta itu lahir dari prakasara panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Oleh Mr. Muhammad Yamin merumuskan hasil panitia 9 itu diberi nama Jakarta Charter atau biasa disebut Piagam Jakarta. Dalam riwayat perjuangannya, Mr. Muhammad Yamin berperan dalam merancang lambang negara pada akhir 1949. Sukacita merebak di segala penjuru tanah air pada pengunjung konferensi meja bundar di Den Haag. Pemerintah Kerajaan Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang diproklamasikan 4 tahun sebelumnya. Perjuangan panjang mempertahankan kemerdekaan berbuah manis. Setelah itu, Presiden Soekarno bergegas berbenah menyiapkan segala perangkat tata negara yang sebelumnya terbengkalai. Pada tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menugasi lembaga itu untuk meneliti pola dan lambang dalam peradaban Indonesia. Panitia Indonesia Raya kemudian diminta mengusulkan satu lembaga sebagai lambang simbol negara baru ini. Setelah mendapat mandat untuk mencari lambang negara dari Sultan Hamid II, Mr. Yamin menggandeng Ki Hajar Dewantara untuk menyelusuri situs-situs purbakala dan mempelajari kesastraan kuno di beberapa wilayah di Indonesia. Akhirnya, mereka menemukan sosok burung Garuda di Candi Kidal, Candi Prambanan, dan Candi Mendut. Selain karena sosoknya yang perkasa, Garuda dipilih karena mitologi yang mendukung keberadaannya sebagai pelindung negara. Mr. Muhammad Yamin dan Ki Hajar kemudian meminta bantuan seorang seniman Basuki Resbohuo untuk membuat sketsa dari berbagai relief. Perumusan lambang negara ini terhenti karena gentingnya situasi politik dan keamanan pada tahun pertama pasca kemerdekaan itu. Pada 1947, upaya itu bergulir kembali ketika pemerintah mengundang para seniman mengikuti sayembara pembuatan. Dari pembuatan sayembara lambang negara, para seniman yang tergabung dalam kelompok seniman Indonesia Muda dan kelompok seni lain beramai-ramai mengikuti lomba. Setelah sudah terpilih, barulah pada akhir 1949 ketika kondisi politik, sosial, dan ekonomi mulai stabil, proses pemilihan lambang negara dimulai lagi. Kali ini Sultan Hamid II yang dipercaya untuk memutuskan proses pemilihan lambang negara sampai rampung. Setelah berkonsultasi dengan Mr. Yamin, Sultan Hamid bergerak cepat berbekal petunjuk. Mr. Yamin, ia menghubungi Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Semua sketsa burung Garuda dari candi-candi di Jawa yang dulu dibuat Basuki Resbohuo segera diboyong ke Jakarta. Mr. Yamin juga membentuk panitia lambang negara yang bertugas melaksanakan proses perumusan lambang negara untuk menjamin kesinambungan dengan penelusuran panitia Indonesia Raya. 4 tahun sebelumnya, Mr. Yamin ditunjuk menjadi ketua panitia lambang negara ini dibentuk segera setelah Hamid berkonsultasi dengan Mr. Yamin dan Ki Hajar Dewantara. Uniknya panitia ini tidak bisa menghasilkan suara bulat untuk mengajukan suatu rancangan kepada Presiden Soekarno. Mereka akhirnya mengajukan 2 rancangan utama, satu buatan Sultan Hamid dan satunya lagi buatan Mr. Yamin. Mr. Yamin sebenarnya tak berbeda jauh pada rancangan Hamid. Perisai Garuda digambarkan polos dengan satu garis tebal melintang yang melambangkan garis khatulistiwa. Adapun perisai Garuda yang dirancang Mr. Yamin penuh dengan simbol ada matahari dan bulan dengan 5 garis sinar, ada pohon kelapa, dan ada 7 garis yang melambangkan 7 pulau atau kepulauan utama Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Hatta yang ketika itu menjabat sebagai Perdana Menteri membawa kedua rancangan itu ke sidang kabinet. Para menteri diminta untuk memutuskan rancangan mana yang akan dipilih. Pelopor suneta-suneta nasional sejak masih belia, Muhammad Yamin gemar sekali membaca, terlebih buku yang menggunakan gaya bahasa indah. Yamin tumbuh di lingkungan yang tradisinya mengakar tradisi bercerita, tambo, atau hikayat. Pada saat berusia 17 tahun, ia menulis puisi atau suneta berjudul Tanah Air. Ia menyuarakan gagasan tentang konsep tanah air dan tumpah darah yang dibayangkannya.
Puisi yang menekankan semangat cinta tanah air, tetapi tanah air dalam puisi ini merujuk pada Sumatera bukan Indonesia. Muhammad Yamin memperkenalkan puisi baru yang modern disebut soneta. Ia merupakan pelopor yang mengimpor soneta dan mempopulerkannya di jagat sastra Indonesia. Ia banyak menulis soneta, di antaranya Permintaan, Cita-cita, dan Niat. Soneta Muhammad Yamin di Jong, Sumatera tahun 1920-an. Pada 26 Oktober 1928, 2 hari menjelang Kongres Pemuda Muhammad Yamin menerbitkan puisinya yang berjudul Indonesia Tumpah Darahku. Dalam puisinya ini terjadi perubahan pesan yang disampaikan dalam tanah air tumpah darah itu tidak sebatas Sumatera tapi berubah jadi Indonesia. Sampai pada tahun 1939, ia tidak lagi banyak menulis puisi karena waktunya banyak dicurahkan pada dunia politik. Sempalan sejak tersebut menggambarkan rasa nasionalisme, khususnya kepedulian dan kecintaan terhadap bahasa dan bangsa, dan itu adalah dua faktor yang tidak bisa terpisahkan. Ada bangsa pasti ada bahasa, dan ada bahasa pasti ada bangsa. Tidak mungkin suatu bangsa tidak memiliki bahasa, karena bahasa adalah pemersatu bangsa. Seperti bahasa nasionalisme, khususnya kepedulian dan kecintaan terhadap bahasa dan bangsa, dan itu adalah dua faktor yang tidak bisa terpisahkan. Ada bangsa pasti ada bahasa, dan ada bahasa pasti ada bangsa. Tidak mungkin suatu bangsa tidak memiliki bahasa, karena bahasa adalah pemersatu bangsa. Seperti bangsa Indonesia yang berbeda, suku, ras, dan budaya, tapi karena bahasa Indonesia mereka bisa bersatu. Dalam butir ketiga keputusan Kongres, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa, tetapi bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Karya-karya dan kiprah Muhammad Yamin yang sangat luar biasa itu membuat penulis dan semua rakyat Indonesia bangga akan semua jasa beliau. Karya dan kiprah Muhammad Yamin yang sangat luar biasa itu membuat penulis dan semua rakyat Indonesia bangga akan semua jasa beliau. Dalam perkembangan sastra Indonesia, beliau adalah sosok yang pertama kali mempopulerkan untuk soneta dan dalam sejak-sejaknya. Sebagai sejarawan dan penyair, beliau dapat dibilang sangat produktif. Terima kasih. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.